Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para duta besar, baik bapak-bapak dan ibu, terima kasih yang telah memberi kepercayaan kepada kami. Kita tentu banyak bersyukur kepada Allah. Yang pertama, kesyukuran itu dijelaskan bahwa manusia bukan dijadikan dari ilmu pengetahuan seperti yang disampaikan dalam firman-Nya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada satu manusia di dunia yang memprediksi untuk dilahirkan di dalam suku bangsa manapun di dunia. Pandangan ini perlu kita jaga, bahwa manusia yang dijadikan oleh Tuhan itu tidak membezakan bangsa dan bahasanya, tapi tujuannya untuk saling kenal mengenal satu sama lain, belum berbicara tentang agamanya apa. Itu yang pertama itu. Seperti juga disampaikan oleh Tuhan, inna hazil ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattakum fa'budu. 21, 92, 23, 52. Jadi manusia itu umat yang satu, Tuhannya juga satu. Itu baru keterangan ada dalam kitab, yang diterang tidak ada dalam kitab. Sebelum kita masuk kepada pembicaraan tentang hakikat puasa bulan Ramadan. Melihat kata-kata manusia, kalau kita lihat dimanapun manusia itu berada, tinjauan dari Tuhan mengatakan al-haqqu mutakasur hatta zultumul makabir. Jadi manusia manapun di dunia itu lupa sampai ke liang kubur oleh kekayaannya, oleh kepangkatannya, jabatannya, dan kecakapannya, kecantikannya, segala hal yang menyangkut dirinya. Lebih daripada itu, wailul likulli humazatil lumazah, suka mengumpat-umpat dan mengumpul-ngumpul harta. Itu bahkan sampai kepada seumur hidupnya, wal asri innal insana lafi khusrin.
Jadi manusia manapun di dunia ini dianggap oleh Tuhan sampai seumur hidupnya itu adalah merugi. Nah, untuk menciptakan illal ladzina amanu inilah salah satunya upaya daripada Nabi Muhammad SAW atas perintah Tuhan. Maka dengan adanya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka salah satu cara Tuhan bagaimana supaya manusia ini ketika summa sawahu manafaka fihi min ruhi dianggap oleh Tuhan bahwa manusia itu walaupun pintarnya bagaimana dianggap tidak sempurna. Sebelum berperan disempurnakan ditiupkannya ruh. Peran daripada Tuhan terhadap ruh inilah salah satunya tidak lain adalah puasa bulan Ramadan ini yang termasuk di dalam bunil Islamu ala khamsim. Islam itu membina atas 5 karena bagaimana sebab tiap-tiap manusia ini selama ini menyangka bahwa kita ini akan mati. Sebetulnya tidak, kita tidak mati. Dan dengan adanya kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaihi turja'un, tiap-tiap yang berjiwa itu merasain mati. Lalu dia yang merasain mati itu wajib kembali kepada Tuhannya. Yang mana yang merasain mati tadi? Summa sawahu manafaka fihi ruhi. Aku sempurnakan kejadian manusia, aku tiupkan ruh. Yang paling di sini kita harus sadari, diberi penglihatan bukan mata, diberikan pendengaran bukan telinga, dan diberikan hati. Inilah yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan, diberikan rasa pada diri kita, yaitu hati, yaitu nikmat. Semua ilmu pengetahuan sudah mencoba untuk berperan serta terhadap kehidupan manusia. Tidak ada berhasil. Karena beliau sudah membatasi yas'alunaka liru min amri rabbik wa ma utitu min ilmi ila qalilan. Apabila bertanya orang tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhan. Dan tiada yang mengetahui melain ilal qalil, itu sedikit sekali. Jadi ilmu pengetahuan tidak boleh ikut campur dalam mengurus hati manusia. Karena itu vetonya. Dan semua yang ada ini seperti ilmu pengetahuan dengan berbagai macam corak ragamnya. Kalau tidak bermula dari hati, dan juga kalau bukan hati yang mengerjakan, semua tidak jalan. Itulah sebabnya sampai hari ini dunia ini tidak akan tenang karena dicampur aduk wilayahnya para nabi. Adanya agama karena Allah mengutus para nabi yang dirawikan oleh Abu Dzar. Ada 124.313 orang. Itu sudah habis tugas. Lalu lahirlah Nabi besar Muhammad SAW melanjutkan di mana semua para nabi sangat tergantung. Kristen, amin. Protestan, amin. Katolik, amin. Yahudi, amin. Tapi apa itu amin? Dalam kitab Quran ini amin tidak ada ditulis. Demi Allah, itulah yang saya lihat ketika saya 45 menit masuk ke dalam Ka'bah ketika saya research kardiologi. Saya sangka memang otak ini yang
sangat menentukan kehidupan. Orang mati dan orang tidur, semuanya intak, semuanya bagus. Otak ada, mata ada, telinga ada, kaki ada, semuanya ada. Tapi ketika mereka mati, ketika tidak ada lagi ruh, apalagi ketika lagi juga tidur, semua organ ini tidak berfungsi apa-apa. Itu puluhan tahun saya riset, bukan saja di Indonesia. Atas dasar pengalaman masuk Ka'bah ini, saya memberanikan membagi pengalaman itu, karena para nabi tidak belajar di sebuah university. Karena sumber wahyu itulah, maka Nabi Muhammad membawa kita kembali di mana supaya dapat diciptakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi iman ini yang belum kita ketahui. Pada sebenarnya iman itu kepercayaan Allah, dia tidak laki-laki dan dia tidak perempuan. Ada dalam dada laki-laki, dalam dada perempuan. Atas persamaan itu maka laki-laki perempuan bisa jatuh cinta. Dan mereka tidak mungkin menciptakan sesuatu kedamaian tanpa intervensi yang punya, yang menyempurnakan kejadian manusia ditiupkan roh. Roh inilah yang mengaktifkan brain. Roh inilah yang mengaktifkan retina. Roh inilah yang mengaktifkan membran timpani. Semua organ tubuh ini bisa aktif karena ada roh. Lalu jangan di take over oleh ilmu pengetahuan yang ianya datang kemudian. Kita sangat di take over oleh kemajuan teknologi, tapi kita lupa. Dengan kemajuan teknologi tidak ada hati, kita nggak bisa melakukannya. Tidak dapat. Karena itulah satu-satunya cara Tuhan untuk menyempurnakan kejadian manusia disebabkan bahwa ruh yang diberikan kepada kita itu mempunyai batas tugas. Tidak akan lama, selama-lama kita hidup, katakanlah 100 tahun, paling 10 menit, kita menjadi pimpinan sebagai duta besar, tidak ada ruh, tidak ada hati, tidak ada gunanya. Karena itu, di mana kita berada, jarak kita dengan Tuhan itu tidak jauh. Yang memisahkan kita itu fisik. Karena substansi daripada ruh tadilah yang membuat Allah itu mendidik dari jarak jauh. Disampaikan di 4251, Tuhan mendidik manusia pada umumnya itu tidak lain dengan mengutus pada utusan-utusannya. Menegaskan bahwa Tuhan tidak bicara terhadap manusia. So manusia itu sangat sombong. Manusia itu sangat lupa dengan dirinya. Innal insana li rabbih lakanut. Innal insana khuliqa halu'a. Itu manusia. Supaya kita kembali kepada yang punya, kita harus bertakwa. Dan dalam bertakwa, dirikan sholat itu yang dibaca oleh Quri'ah tadi. Kembali kepada Allah, wajib bertakwa. Setelah bertakwa, wajib mendirikan sholat. Kita belum berbicara tentang sholat 5 waktu. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, dan ada rukun fikli. Itu sebabnya berbicara agama ini sebetulnya tidak boleh semua manusia. Sebab kita terancam kepada ulaika allazina istata rawdalallata bil huda wal azab maghfirah fa ma'azbahu lanar. Dia telah membeli sesat dengan petunjuk. Dia membeli siksa dengan ampun.
Alangkah ajaibnya mereka itu sabar masuk neraka. Substansi sholat itu apa? Substansi takwa itu apa? Padahal dengan puasa ini sama seperti orang-orang terdahulu yang kita lihat puasa Senin Kemis dan meninggalkan makan minum. Tetapi Islam lain, dia unik. Yang mau dicapai oleh iman itu adalah ketakwaan di dalam puasa ini. Dikatakan Rajab Syarullah wa Sya'bani, Ramadan itu syahrul umati. Ramadan itu bukan bulannya. Ramadan itu bulan umatnya Muhammad. Yang umat Muhammad itulah yang inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu adalah orang takwa. Yang mulia itu ketika rohnya diurus oleh Tuhannya. Memang kebanyakan orang tidak boleh bicara roh, betul. Roh kita pakai, kita bekerja pakai roh. Kita makan, kita berjalan, kita berpikir. Apa rasa terima kasih kita kepada Tuhan kalau bukan kita pelihara roh ini dengan baik? Nah, salah satu caranya supaya kita dapat kembali dan berjumpa dengan Tuhan, inilah esensi daripada kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, kepada iman. Oleh karena iman itu adalah kepercayaan Allah, substansinya adalah mengenal sifatnya, siddiq, amanah, tabligh, fatana. Dengan itu, ketika ditiupkan ruh, maka kita tahu bahwa di dalam tubuh manusia itu ada sifat manusia. Dengan adanya sifat manusia dikenal sebagai bisikan setan, sebangsa jin dan manusia. Nah, inilah keunikan agama Islam, bukan sekedar hanya meninggalkan makan minum. 1 bulan itu kita dilatih untuk tidak lagi bersifat manusia sesuai dengan manusia kita masing-masing. Sebab masing-masing kita tidak manusia itu bersifat tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah, sesuai dengan mobilnya kita masing-masing. Jadi kalau kita dapat mengenal adanya tidak mau kalah tadi, pemarah, sombong, angkuh tadi, 10 maksiat batin itu yang diciptakan oleh 4 anasir. Rohan, rahmani, jasmani, dan idafi. Inilah yang membangun nafsu lawamah dan nafsu amarah. Nah, nafsu amarah dan lawamah ini kita pakai. Bukan kita yang dipecudangi oleh nafsu-nafsu ini. Al-insan abdi ruh. Manusia itu budak roh. Hari ini kita tidak. Justru manusia memperbudak roh kita ini. Sayangnya di situ. Karena itulah maka datang para nabi. Terakhir yang paling komplit, datangnya Nabi Muhammad SAW membawa kita kembali kepada ilal ladzina amanu wa amilus salihat, di mana tempat kita menyembah Tuhan itu li ilafi Quraisyin ilafihim rihlata sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka aman kita hidup di dunia ini akan tenteram dalam bekerja, dalam kita berada di mana-mana apapun, biar ada COVID. COVID itu adalah sesuatu yang akan mencegah orang beriman. Tapi kalau kita orang Islam, jangan takut. Sebab orang Islam ada tempat berlindung secara hakikat. Itulah gunanya inna haza baita baituka
wal haruma harumuka, wal amna amnuka, wal abda abduka, wa ana abduka, wa bni abdika, wa hazama koma azibika minan nar, faharim luhumana wa basyaratana ala nar. Anta Allah hazal bait, aku Allah ini rumah. Ya Allah, rumah ini rumahmu, bukan Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh Ibrahim, surat 21:27. Disinilah Ibrahim terpesona melihat Baitullah. Dilihat oleh mata hatinya, bukan oleh mata kepala manusianya, bukan. Itulah makanya orang takwa ini dicapai mendapat petunjuk. Orang takwa mendapat petunjuk lalu dicatat, namanya kitab. Jadi ruh itu adalah kepercayaan Allah. Ruh itu sendiri adalah kitab yang dapat membaca catatan yang kita buat selama kita hidup. Kita tidak mampu mendustakan apa yang telah kita lakukan karena dia kepercayaan Allah. Sebab tugas kita wajib mengembalikan kepercayaan Allah ini ketika sumasawahu manafaka fihi mi'ruki. Aku yang menyempurnakan kejadian manusia. Lalu peran Tuhan tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Dikalahkan oleh science and technology. Pada science and technology, perilaku manusia, ilmu pengetahuan, berbagai macam ilmu pengetahuan, kedokteran, dan segala macam ilmu pengetahuan tidak akan ada kalau tidak punya hati. Hatilah yang mengaktifkan brain ini. Hatilah yang mengaktifkan mata kita dan kita bisa membaca. Ketika kita tidur, kita tidak bisa lagi membaca. Yang membaca itu bukan mata kepala, tapi mata hati. Rasa syukur kita kepada Allah. Diajaklah oleh Nabi Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yubikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau kasih kepada Allah, ikut saya supaya kita dapat berjumpa dengan Allah. Kalau tidak ikut orang yang kenal dengan Allah, sampai mati kita tidak akan berjumpa dengan Allah. Itu artinya Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yubikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau kasih kepada Allah, ikut saya. Allah mengasihimu, menyayangimu. Allah mengampuni segala dosamu. Nah, inilah kesempatan di bulan suci ini. Bukan bulannya yang suci, tidak. Bulannya tidak berubah. Besok bulannya itu juga. Sebelum ini bulannya itu juga. Ternyata Ramadan itu bulan umatnya Muhammad. Tidak semua ruh mengikut Muhammad. Yang mengikut Muhammad itulah fa'innaha min taqwa qulub. Mereka inilah yang bisa berjumpa dengan Tuhannya. Rumah ini rumahmu ya Allah. Tanah mulia ini tanah muliamu. Negeri aman ini negeri amanmu. Aku ni hambamu, itu ruh. Anak daripada hambamu, turunan Muhammad, bukan bangsa Arab. Saya dijemput oleh beliau ketika dibawa untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu kebesaran Nabi Muhammad SAW. Tempat perjumpaan itu ada satu tempat. Itulah maka semua umat Islam menghadap pada satu kiblat, bukan menyembah Ka'bah, tapi justru pada akhir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ditutup dengan amin ya Allah. Para nabi tergantung banget dengan amin. Tetapi justru Muhammad membawa kita kepada amin. Sampai di amin kita dilayani. Dan kemudian kita berjumpa dengan Tuhan.
Itu kehebatan, kelebihan daripada agama Islam ini mencakup semua agama-agama sebelumnya yang sudah habis tugas. Itulah pengalaman kami selama usia hampir 75 tahun ini, dan kami banding, kami tanya juga di Vatikan, apa itu amin? Tidak dapat dijawab. Nah, kalau tidak dapat dijawab, artinya itu adalah pelajaran sekolah. Pelajaran agama diturunnya para nabi. Seketi dua raksa 4.313. Semua dalam bahasa kaum. 14 ayat 4. Bahasa kaum bisa bahasa Suryani, bisa bahasa Kapti, bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Kaab, dan bisa bahasa Arab untuk mengatur bahasa hati, inner voice. Allah tidak melihat rupamu dan amalmu, hanya melihat pada hatimu. Yang berniat dalam hati itu ada suara. Nah, suara inilah yang membuat kita tidak pernah mengakui bahwa kita memang sangat kekurangan dalam segala aspek, khususnya dalam agama Islam yang kita akui. Kenapa kita mesti berjilbab? Kita juga tidak tahu. Semuanya yang kita lakukan ini hanya ikut-ikutan saja. Tapi hatinya tidak pernah berubah, tidak pernah cantik. Padahal dengan manusia itu umat yang satu, salah sangka itu dosa. Kepada siapa saja kita tidak boleh melakukan salah sangka. Itu kehebatan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mau kamu memakan bangkai saudaramu? Karena tidak ada yang berbeza antara ruh kita dengan ruh bangsa lain, tidak ada. Jangan kita menetapkan hukuman itu. Kitalah yang, kalau kita mau baik, kalau kita mau disayangi Tuhan, kita sendiri dulu. Kemudian istri, kemudian anak-anak, ajak keluarga, ajak tetangga, tidak ada yang mau diajak, ya tidak apa-apa. Agama tidak ada paksaan. La ikraha fid din, dikata bayana rusdu minal gaib. Ada Tuhan bukan dinyatakan di kauli, mesti dibuktikan. Sembah Tuhan itu di Baitullah. Innama umirtu an abuda rabba hazihil baldatil lazi haram walau kulu an akuna minal muslimin. Jadi selama ini kita tidak tahu kenapa kita menghadap kiblat. Kiblat itu kita sangka Ka'bah. Pada justru Ibrahim membangun Ka'bah karena beliau orang Ka'ab. Pembinaan ruh kita itu di sanalah, dari jarak jauh. Karena ruh itu nur. Jadi kita dapat dibina untuk kemenangan diri kita sendiri. Lalu kita mencontohkan satu sama lain. Nah, dengan adanya manusia, dengan adanya ruh yang ditiupkan ini, maka itulah yang jangan melenceng dulu. Itulah yang membuat kita selalu wasangka dan ragu perbezaan sifat manusia dan sifat ruh. Ruh yang tidak pernah mau melenceng daripada kebenaran. Al-haqqu min rabbik. Manusia selalu bersifat dusta, selalu bersifat sombong, angku, yang paling hebat. Itu terasa. Semua kita merasakan itu ada. Nah, kita dilatih 1 bulan untuk tidak boleh memakai sifat itu lagi. Pakailah sifat sidik, amanah, bil fatana, supaya dapat meyakini bahwa kita memang berjumpa dengan Tuhan. Itu janji Allah kepada umat Islam. Sayangnya ini semua sudah dipakai dengan pemikiran. Proses berpikir diutamakan. Kita mengikuti negara-negara yang maju ilmu pengetahuan. Dari mana mereka maju? Apakah mereka tidak punya ruh? Kalau tidak ada ruh, mereka tidak bisa, tidak pinter
Kita belajar ke Paris, kita belajar ke Amerika, kita belajar kemana-mana. Tidak ada hati, tidak ada gunanya. Hati ini yang mesti kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itulah esensi keunikan umat Islam, termasuk salah satu daripada bunil Islam ala khamsim. Islam itu membina atas 5. Siapa yang membina atas 5? Saya dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak, itu hati yang rusak. 5 abad ditinggalkan Nabi Isa, sudah berantakan semuanya. Wanita tidak ada harga, semua bisa pakai. Padahal tanpa wanita tidak lahir manusia yang banyak ini. Lalu wanita dipermainkan. Anak kita wanita, adik kita wanita, istri kita wanita, kakak kita wanita. Begitu melihat wanita lain, kita anggap orang lain. Pada Tuhan mengatakan manusia itu umat yang satu. Maka itu mesti punya ini dulu. Ini mesti ada rujukan ini. Tanpa membaca pun kita mesti tahu. Itu tingkatan aulia dan ambia. Kesucian hati ini penting sekali yang dicapai dalam Islam. Qad afla'al man tazakka wa zaka rasma rabbihi fasalla. Bersyukurlah orang yang mensucikan hatinya hanya dengan mengingat dan sholat. Sholat, esensi sholat itu hubungan mukmin dengan Rasul di Baitullah supaya kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Itu esensi daripada sholat itu. Ketika ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang iktidal, itu mesti dalam sholat. Kalau tidak dalam ingatan di dalam Baitullah, makana sholatun indal baiti ila muqatas diatan fazukul azaba bima kuntum ta'furun. Dan tidaklah sholat mereka itu, tidaklah hubungan mereka itu dengan Muhammad kalau tidak di Baitullah, tetap substansi manusia yang menjadi personality manusia di mana-mana. Tetap, dan mereka lupa. Ketika mereka jadi guru besar, jadi dokter, jadi insinyur, mereka lupa yang jadi pahlawan di situ adalah roh. Di balik roh ada nikmat. Nikmat inilah yang memancarkan roh. Dia yang mengaktifkan sumber sidik amanah tabligh fatana. Itu yang dipertahankan oleh Nabi Muhammad, mengajak umat ini tidak bisa hanya dengan seruan lalu berbuat baik ya. Bagaimana menciptakan berbuat baik itu? Nasihat boleh, yang menasihati saja tetap tidak baik. Ini pelajaran agama yang menghendaki kita mesti kembalikan apa yang telah ditiupkan roh tadi, dan tidak boleh sama sekali diurus oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan literaturnya produk berfikir, juga dari roh, tidak dari otak. Tergantung daripada otaknya masing-masing, kualitasnya seperti apa. Bagus otaknya, maka pintarlah dia. Tapi yang berjasa itu adalah ruh. Ingatlah hal yang seperti itu, supaya kita tidak lupa hidup di dunia. Semua manusia tidak ada yang mati. Pilihannya cuma 2. Satu, fisik kembali ke kubur. Satu lagi, ruh. Ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, dia akan kembali. Tempatnya itulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 45 menit saya terpesona di dalamnya. Fisik sebetulnya tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Dan saya pun sebagai orang kecil tidak mungkin bisa masuk Ka'bah. Tetapi oleh karena ada sedikit predikatnya dokter dan dipanggil oleh salah satu dari princess itu tadi, maka pengalaman inilah yang membuat research kardiologi tidak bisa terjawab.
Apa yang membuat aktiviti seluruh tubuh ini? Apa yang membuat pencernaan itu walaupun tidur, besok-besok bisa menjadi kuning? Itu mereka tidak berpikir itu yang membuat aktifnya as anode, avenode. Siapa? Dokter mana yang bisa menjawab itu? Kembali kepada agama Islam. Agama Islam ini memang agama yang sangat komprehensif. Tapi jangan dibawa ke ilmu pengetahuan. Bukan saya tidak setuju dengan mazhab. Mazhab olah pikir juga. Bukan saya tidak setuju, boleh saja. Tapi kita sendiri akan kembali. Kita tidak bisa ditolong oleh siapapun. Jadi kesimpulannya bahwa esensi yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad agar supaya kita puasa itu tidak lain supaya dipakai 1 tahun untuk menghasilkan ketakwaan tadi. Artinya apa? Artinya setiap ungkapan, setiap perbuatan, setiap perilaku mesti terbit dari iman itu. Tidak boleh dari sifat manusia. Memakainya bagaimana? Umpamanya setelah puasa atau dalam puasa ini ada rasa iri, stop. Ada rasa dengki, stop. Dalam diri kita masing-masing. Begitu memakainya, bukan hafal dalam bahasa Arab, tidak. Ada rasa benci, ada rasa curiga untuk kualitas diri kita masing-masing, kita stop. Kalau tidak demikian, tidak ada gunanya kita mengaku agama Islam, tidak ada gunanya. Kita kembali, tidak lagi kembali kepada Allah, kita akan disiksa dalam kubur. Orang yang kembali kepada Allah ketika dia mendirikan sholat di Baitullah pada hakikat hari ini dan nanti dia akan kembali kepada Tuhannya. Itulah gunanya sholat jenazah. Jenazah kembali ke tanah, yang punya jenazah kembali kepada Tuhannya. Karena dia telah berjumpa dengan Tuhannya. Tidak ada siksa kubur. Jadi bagaimana dengan yang lampau? Yang lampau karena kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, tidak akan diberi dosa. Sebab kita ini kepunyaan Tuhan. Baik roh kepunyaan Tuhan, fisik kita yang menjadikan manusia itu juga Tuhan sebagai kendaraan roh. Lalu kita mau intervensi. Kita mau jadi guru terhadap orang lain. Sayang sekali. Itulah yang ada 15 abad ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Semua hakikat hilang. Hakikat syahadatain, hakikat sembahyang 5 waktu, hakikat puasa, hakikat zakat, hakikat haji, semua tidak diketahui. Oleh karena itu kesimpulan supaya tidak terlalu lama dan diberi waktu 1 jam oleh Pak Dubes, kesimpulan kita tidak lain adalah mewujudkan agar supaya kita kembali kepada ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafa wala tatabi'u khu'atisatan innahu lakum aduwwun mubin. Hei iman-iman, masuklah kamu ke dalam perdamaian. Di mana tempat perdamaian? Itu Baitullah. Rumah ini rumahmu ya Allah. Negeri aman ini negeri amanmu. Aku ni hambamu, turunan Muhammad. Adalah tempat ini tempat orang berlindung kepadamu dari neraka. Di luar tempat ini dimakan api neraka. Peliharalah daging dan kulitku dari api neraka. Diperkuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhir daripada roh kita ada di tempat itu. Kalau tidak ada guna kita sholat jenazah. Tidak ada gunanya. Jadi kesimpulannya tidak lain, dengan puasa dilatih 1 bulan ini, jangan lagi hendaknya kita memakai sifat manusia pada diri kita masing-masing. Pakailah sifat ruh itu dalam bertindak, berlaku,
berpikir dengan tertib, berbuat dengan tertib, semua dengan tertib. Kalau kata dia tidak, jangan dibuat, jangan ditantang, karena dia adalah kepercayaan Allah. Kalau dia ditantang, jangan percaya kepada Allah sebelum percaya kepada yang dipercayakan. Karena itu jangan enggan mengikuti wiridan pengajian tiap minggu. Jangan enggan. So ini akan menambah bahan. Memang itu juga yang kita ulangi. Persoalannya adalah persoalan kita mengerti apa tidak. Paham apa tidak apa yang disampaikan. Bagaimana memakainya. Sedang kita memakai tidak pernah tertib berbicara, tidak tertib melangkah, tidak tertib. Padahal dalam kembali kepada Allah bertakwa. Artinya dalam kembali kepada Allah, kalau tidak ruh yang kembali dan tidak sholat, tidak akan bisa kembali dan tidak berjumpa dengan Tuhannya. Itulah pengalaman seusia sampai 75 tahun. Ini siapa tahu berguna, apalagi walaupun 45 orang di negara itu hanya ada 97 atau 50. Tidak ada agama yang salah, cuma sudah habis tugas. Kita tidak mau masuk agama ini, tidak apa-apa. Kita bukan tidak mau, sudah habis tugas. Kuasanya Nabi Isa, kuasanya Nabi Ibrahim, dan Ismail itu sudah habis. Yang masih berkuasa ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membuat kita senantiasa tidak pernah meninggalkan nama beliau. Setiap solat nama beliau, azan nama beliau, tidak ada nama mazhab di situ. Tapi kita tidak sadar sama sekali. Nah demikianlah Bapak Duta Besar, para Duta Besar, khususnya Bapak Duta Besar Jenderal dan Bapak Andi Agung Kurniadi yang berjumpa kita waktu di KBRI Paris. Alhamdulillah berkat keimanan Bapak berjumpa kita kembali. Bapak di sini mungkin nanti pindah lagi ke tempat lain, bisa lagi kami rombongan datang, hanya mengantarkan hal-hal yang positif, tidak ada yang negatif. Demikian Pak Priyo Ananda, Duta Besar yang sangat mulia, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Bapak Sukno Harsono juga begitu, mudah-mudahan kita berjumpa Ibu semuanya. Bulan Ramadan ini itu akan turun Quran. Quran bukan kitab Quran turun. Kitab Quran hanya satu ini saja. Quran itu hati Muhammad karena beliau yang memimpin kongres. Allah menjadi hakim pada saat itu. Demikian Bapak Dubes Ananda Priyo Iswanto, mungkin diberi kesempatan Bapak Imam Bapak Amin, Profesor Amin Abdullah untuk memberikan komentar. Dari kami hanya itu saja, puasalah baik-baik, bukan persoalan makan minum saja, tapi kita dilatih 1 bulan untuk tidak bersifat manusia, tapi manusia menjadi kendaraan hidup bagi ruh kita. Semoga kita kembali kepada kesucian. Kembali kepada kesucian, kita berjumpa dengan Tuhan, kita senang begitu. Habis waktu dijemput langsung oleh Tuhan, tidak perlu malaikat maut datangnya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dipersilakan mau bertanya para duta besar, boleh. Nanti akan kita lanjutkan begitu. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu dan hikmah yang kita peroleh dari Bapak Dr. Kiai Haji Aswin Ros Yusuf. Semoga menambah semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan mengamalkan hikmah-hikmah yang telah disampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Bapak, Ibu, seluruh peserta, barangkali ada yang ingin bertanya, mengingat waktu yang tidak terlalu banyak, kami mohon maaf batasi 3 penanya. Silakan.
Atau barangkali yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui chat, silakan, nanti akan kami bacakan pertanyaannya. Ini Ayahanda, ini ada pertanyaan dari Ibu Umi Zainab. Bagaimana kesan ketika masuk Baitullah Ka'bah? Silakan Ayahanda untuk menyampaikan bagaimana kesan waktu itu. So itu bukan fisik. Yang kedua, bukan manusia. Itu yang mesti kita ketahui. Itu pun juga bukan ruh yang masuk, tapi justru diciptakan dulu ketakwaan tadi. Seperti yang kita sampaikan tadi. Kita lihat di Al-Baqarah 245 dan 46. Kita boleh buka. Mintalah dengan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah, itu kata-kata bahasa Arab. Minta pertolonganlah dengan sabar dan sholat. Banyak sekali kita menilai orang pendiam itu sabar. Allah tidak melihat rupamu dan amalmu. Yang berniat dalam hati itu ada inner voice. Ada voice of the heart. Kalau dalam hati itu memakai sifat manusia, dia bukan sabar. Kesabaran itu hanya bisa ketika kita meminta dengan sholat. Sholatlah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita perhatikan turun di A'raf, orang-orang yang mengikut Rasul Muhammad, Nabiul Ummi, namanya telah termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil yang menyeru kepada ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Jadi, kita tidak bisa meninggalkan Muhammad. Walaupun kita tahu bahwa roh kita ini menyembah Tuhan, Tuhan katakan Muhammad tidak boleh ditinggal. Orang yang mengikut Muhammad itulah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar yang ditimbulkan oleh sifat manusia tadi. Dalam bisikan setan sebangsa jin dan manusia. Kita jangan cari setan keluar. Jangan cari manusia keluar. Jangan mencari jin keluar. Apa sih perbuatan roh yang belum terdidik tadi? Yang belum terdidik itu terasa kita berdusta, terasa kita benci, terasa kita mengadu domba, terasa kita akan memperkosa. Itulah dia. Kalau tidak dia jin, kalau tidak dia manusia, kalau tidak dia itu setan. Jangan cari keluar. Cari dulu substansi itu dalam diri kita. Rasa yang bisa menjawab semua itu. Kalau itu sudah ada, barulah dapat kita mempuasakannya. Dan hari ini juga kita dapat melihat Tuhannya. Dan dikatakan, sholat itu amat berat. Hubungan dengan Muhammad itu sangat berat. Kita menyangka Nabi Muhammad bangsa Arab. Beliau sudah wafat. Ada kuburnya di Madinah. Ini kita bicara makana Muhammadun aba adi merijalikum walakil Rasulullah wa katama nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak-bapak salah seorang di antara kamu yang selalu ketika azan kita ati Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'sul makama mahmud lazibu atau innaka latul ful mi'at, yang menampung persembahan kita kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut taibatul lillah. Pemberian yang berkat, solat yang baik-baik bagi engkau ya Allah, yang menampungnya. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholin. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin.
Muhammad itu penting kita ketahui. Beliau saksi 48 ayat 8 dan ayat 9. Supaya kita percaya kepada Tuhan. Itu namanya akidah. Akidah itu janji. Kita disuruh Allah berjanji dengan Rasul. Tidak berjanji dengan Allah. 48 ayat 10. Orang-orang yang berjanji dengan engkau, hai Muhammad, bunyinya asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya berjanji dengan Allah. Barang siapa melanggar janji, maka bahaya pelanggaran itu ada pada dirinya masing-masing. Nah, oleh karena itu ditegaskan oleh Tuhan bahwa sholat itu memang berat. Hubungan dengan Muhammad itu memang amat berat. As-salatu laysa siwa'i wa musallin anha ghaibun. Salat itu tidak lain daripada aku. Salat itu gaib, tersimpan dalam dada kamu masing-masing. Tidak semua ruh yang tahu seperti ini. Pengalaman inilah yang saya mau bagikan bagi kita yang memang mau menyadari hidup tanpa ruh tidak bisa sama sekali. Nah, kecuali orang-orang yang khusyuk. Tidak mungkin kita khusyuk hanya dengan memejamkan mata. Kita bisa khusyuk, ada target yang dituju. Tujuan kita menghadap kiblat adalah tujuan menghadap Rasul supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Apa kata beliau? Yang orang-orang yang khusyuk yaitu yang meyakini berjumpa dengan Tuhan. Nah, sesungguhnya wa inna ilahi rojiun, di tempat itu tidak ada siksa kubur. Tidak ada hak daripada malaikat-malaikat untuk menyiksa umat Muhammad. Tidak ada sama sekali. Itulah pengalaman saya tinggalkan profesi dokter. Karena ini luar biasa. Sangat menyejukkan hidup. Sangat mendamaikan diri, keluarga, dan cucu-cucu dan semuanya. Jadi dengan adanya pertanyaan tadi bagaimana kita sampai ke Baitullah, tidak perlu fisik. Orang takwa terbit dari hati. Begitu diingat, ingatlah aku dalam keadaan duduk, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berbaring. Yang berbaring siapa? Tanpa roh kita tidak bisa berbaring. Tanpa roh tidak bisa berjalan. Tanpa roh nggak bisa duduk. Nah, roh itu yang diminta mengingatnya. Kalau disebut jauh, kalau diingat dekat, itu gunanya kita diundang datang labbaik Allahumma labbaik bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak perlu dipaksa. Cukup kita tahu menghadap kiblat. Kita sudah tiap hari kita menghadap melihat Ka'bah itu. Sudah ingatan di sana, kita nanti akan berpengalaman tersendiri. Khusyuk bukan dipejamkan meditasi, bukan. Ada tujuan. Tentang kita pulang pergi, wa izja'alna baita mata-mata linnas, wa amna wa takhizu bimaqama Ibrahim mushola. Itu tempat pulang pergi, ingatan kita pulang pergi. Digoda oleh sifat manusia. Tidak mungkin selamanya kita berada di Baitullah. Tidak mungkin. Tempat pulang pergi. Asal kita mengambil sholat, artinya hubungan kita dengan Muhammad di Baitullah dalam ingatan, supaya kita berjumpa dengan Tuhannya. Itulah Islam, keunikan Islam. Tidak sekadar hanya meninggalkan makan minum. Malam ini kita berniat. Kita minta bantu kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong bantu aku mempuasa, membawakanmu diri aku nih. Sombongnya bukan main, pendustanya bukan main. Irinya bukan main, dengkinya bukan main. Itu maknanya. Malam itu kita minta, ya Tuhan, tolong bantu aku untuk mempuasakannya. Maka itu kalau masih aja di dalam bulan puasa, kita bermusuhan, kemudian kata-kata tidak baik, kita keluar daripada umat Muhammad. Itu konsekuensinya. Cantik Islam itu. Cuman kita menyampaikan lebih
menonjolkan pribadi kita daripada agamanya. Diukurlah dengan predikat-predikat strata. Padahal yang mulia di sisi Allah itu adalah takwa. Yang di sisi Allah, ruh yang ditiupkan tadi wajib berada di sisi Allah, bukan di sisi mazhab, bukan di sisi Tuhan, bukan di sisi manusia, tidak, di sisi Allah. Barulah kemudian dia mulia. Begitu hendaknya hidup ini. Tanpa adanya roh, tidak bisa menjadi duta besar. Tidak bisa. Tanpa adanya roh, kita tidak bisa menjadi, tidak bisa berjalan, tidak bisa berpikir. Itu yang mesti kita renungkan. Nah, untuk sampai ke Baitullah, tinggal mengingat saja. Begitu ingat, dengan tertib kita mengingat, timbul kesombongan, ingat Baitullah. Timbul lagi keangkuhan, ingat Baitullah. Itu yang dilatih selama 1 bulan. Sehingga 1 tahun, apabila kita lagi nanti disampaikan usia kita di Ramadan, itu terbuka pintu surga 10 hari. 10 hari. Iza ja'a Ramadan futihat abu jannah. 10 hari menunggu datangnya bulan Ramadan, itu buka sebuah pintu surga. Silakan kalau tidak percaya. Tapi ya, kalau tidak terbuka, tanya diri kita, sejauh mana kesombongan kita, keangkuhan. Jangan lupa hidup di dunia ini. Jangan lupa. Tidak lama hidup di dunia ini. Setinggi-tinggi usia 100 tahun, 10 menit. 1 hari akhirat, 50.000 tahun hari dunia. Jangan disia-siakan hidup dunia ini. Silakan pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Fadian dari Masjid Pondok Indah. Silakan Bapak Fadian. Assalamualaikum. Saya Fadian dari komunitas pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Mohon izin bertanya Bapak-bapak, Ibu-ibu dubes, Pak Kiai, seperti kita ketahui kan ada 4 mazhab ya di agama Islam ini. Nah, kalau kita bersafar bahkan bertugas seperti sahabat-sahabat kita dubes, bahkan teman-teman kita di KBRI, ketika kita memegang satu mazhab, pindah ke negara lain yang mazhabnya berbeda, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita bersama-sama, tentunya Islam mencari persamaan ya, bukan perbedaan. Apakah kita boleh merubah mazhab kita sesuai dengan tempat kita bertugas atau sesuai dengan tempat kita ketika kita sedang bersafar di luar negeri? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih. Mazhab itu muncul karena hilangnya hakikat Baitullah. 2 Hijriah saja itu sudah hilang. Makanya untuk mencari pembenaran mereka memakai pemikiran-pemikiran. Silakan saja pakai mazhab. Tetapi kita jangan lupa, semuanya lahir karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menafikan keempat mazhab. So saya ketika ke Beijing itu sembayangnya sampai keletihan saya itu. Berapa lama sholat Jumatnya yang ini yang itu. Itu mazhab juga Hanafi apa itu. Jadi mazhab-mazhab itu sebuah pemikiran. Apalagi hari ini pemikiran terlalu banyak. Di mana letaknya Muhammad wasilah tadi. Ati Muhammadin wasilah tadi mau dinafikan kemana? Yang menampung persembahan kita kepada Allah. Saya tidak menyalahkan itu. Silakan saja. Hanya saya membawa kembali kepada ajaran inna dina indallahi Islam. Agama yang benar di sisi Allah selamat. Yang disuruh beragama yang benar itu ruh. Dia mesti berada di sisi Allah. Supaya ruh itu Islam. Selamat. Tidak agama kacau. Ini tidak kacau. Kekacauan ini terjadi pertengkaran antara sifat manusia dan sifat ruh. Ragu namanya. Tidak ada satu yang mampu menyelesaikan keraguan itu. Kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang saya sampaikan tadi di surat A'raf 157 dan 158. Sekian saja. Boleh dipakai. Tergantung kepercayaan kita. Tapi kalau saya, tentu kita menyesuaikan diri. Masuk ke kandang kambing, jangan jadi kambing.
Membebek, tidak apa-apa menyesuaikan diri, tapi kita tetap kiblat. Kiblat jangan dilupakan, jangan berkiblat kepada manusianya, jangan disembah manusianya, jangan, Tuhan yang mesti disembah. Kalau mazhab kita tadaruk kepada manusia nanti. Itu saja Bapak Indra Kurniawan. Ayahanda, ini ada Oke. dua pertanyaan kita anggap pertanyaan terakhir dari dua orang. Yang pertama, perbedaan antara ruh dan batin. Kemudian yang kedua bisa dilanjutkan dengan ada pertanyaan, makna beribadah di Masjidil Haram dapat pahala 10.000 kali lipat. Bagi yang sering umroh mungkin hal ini senang, tapi bagi yang miskin yang tidak pernah pergi di Masjidil Haram bagaimana? Itu saya hendak mohon penjelasan. Kalau dipandang secara kuantitatif tentu iya kita berlomba sering-sering kita melakukan datang ke Masjidil Haram, tapi hati-hati. Yang disuruh beribadah itu adalah ruh, yang akan kembali itu adalah ruh. Perhatikan, wa izja'alna baita matabata linnas wa amna wa takhizu mimaqama Ibrahim musalla wa zidna ila Ibrahim wa Ismail antuhir baiti wa tu'ifi wa qo'imi wa ruku'an sujud. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat pulang pergi bagi manusia. Ketika dia mengambil sholat di Baitullah, dia pulang pergi. Tidak fisik. Itu bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak. Asal dia tahu apa yang terjadi di Baitullah itu. 396. Ida awala baiti udi alin nasi lallazi bibakata mubaraka udalil alamin fihi ayatum bainat maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sebelum datang perintah walillahi ala nasijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ingatlah, ini mula-mula rumah yang kami nyatakan bagi manusia sejak Adam sampai kiamat. Di sini tempat ibadah menahan sifat manusia yang sombong, angkuh, pendusta. Kalau tidak di sini tidak akan bisa ditahan sifat manusia. Petunjuk seisi alam bukan bagi alam. Orang takwa mendapat petunjuk. Yang membawa petunjuk itu Muhammad. Wallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Bentuk petunjuk itu huda. Yaitu itu Quran. Bentuknya 27 ayat 77. Innahu lahudan rahmatan lil mu'minin. Quran sesungguhnya Quran itu huda. Dia adalah petunjuk bagi orang mukmin. Mukmin itu nama ruh. Yang solat itu mukmin. Tempatnya di Baitullah. Orang itulah yang mendapat petunjuk. Bentuk petunjuknya apa? Perkataan. Bal huwa ayatum bainatum fi suduri lazina utu ilmah. Wa ma yas'adu bil ayati ila zolimun. Sudah berapa banyak orang ingin tak memperbaiki manusia Islam, tetap seperti berkelakuan manusia semua. Saya memberikan datang ini untuk memberi informasi, memang berlainan. Kalau sama, tak mungkin saya bicara. Tidak mungkin ayah ini bicara Pak Indra, tak mungkin. Kalau sama saja bahasa Arabnya tak begitu. Saya memberikan kepahaman, kepengertian terhadap Islam itu. Tidak ada duanya. Fisik tidak boleh masuk. Saya kan kebetulan saja diundang. Lalu fisik saya masuk. Tapi non-fisik, saya melihat ke atas itu Baitul Ma'mur. Amin. Itu di sana. Kan susah diceritakan. Mesti kita sendiri. Kita yang mengamalkan, kita diberi rezeki oleh Tuhan, terbuka hijab kita. Kepada siapa? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Alal Taqwa, Ya Alal Maghfirah. Hati-hati. Orang takwa yang mendapat kemenangan, yang banyak mengingat zakirat,
inilah yang diterima taubatan nasuha, diberi pengetahuan yang begitu luas, terbuka pintu surga, dia bertemu dengan Tuhannya, dibelenggu setan tidak bisa dibelenggu dengan kata-kata fa'iza qaratal Quran fasta'udzu billahi minasyaitonir rajim 1698. Apabila kamu membaca Quran, berlindung dengan Allah dari godaan setan ini. Tidak lagi dia pendusta, tidak jadi dia berdusta, tidak jadi dia menghasut ke kiri ke kanan. Semuanya ada pada kita. Sekian Ananda Indra Kurniawan.